Dan pemirsa, kita akan kembali membahas kelanjutan kasus Vina dan Eki bersama dengan kuasa hukum dari Sakatatal Titin Prialianti. Selamat sore Bu Titin, apa kabar? Selamat sore Mbak, baik Mbak. Baik, Bu Titin, tadi kita saksikan sama-sama ayah almarhum Eki Ibturudian akhirnya bersuara ataupun buka suara terkait kasus ini. Tanggapan dari pihak Anda seperti apa? Aduh Mbak, kalau masalah itu kan saya nggak mau menanggapi Mbak, karena saya juga turut berduka cita atas meninggalnya Eki dan Vina. Tetapi kalau misalnya saya menanggapi apa yang tadi terlihat di layar kan saya juga nggak berani Mbak, karena yang saya bicarakan kan apa yang saya terima di fakta persidangan. Jadi mohon maaf, saya nggak bisa menanggapi apa yang melihat tayangan tadi. Tapi paling tidak saya juga turut berduka cita gitu Mbak. Baik, Bu Titin, terkait novum ataupun bukti baru yang pihak Anda sudah sampaikan di sidang peninjauan kembali. Bagaimana ini bisa meyakini majelis hakim bahwa tewasnya Vina dan Eki betul-betul karena kecelakaan bukan pembunuhan? Sementara pihak keluarga korban masih meyakini ini merupakan peristiwa pembunuhan. Saya hadir di sidang sejak 2016 sampai 2017 Pak, pada saat peristiwa digelar, karena saya pegang perkara Sakatatal anak, juga pegang perkaranya Sudirman. Jadi dari novum yang saya sampaikan, yang tim sampaikan, itu 5 itu diantaranya menjelaskan secara visual. Novum pertama sampai ketiga itu kondisi korban ketika berada di rumah sakit. Visualnya kelihatan darah keluar dari mana, bagian mana yang terluka. Kalau misalnya dalam dakwaan dan tuntutan sampai keputusan itu sebab kematian korban karena luka tusukan di dada dan di perut, dalam visual itu dari 1 sampai 3 novum tidak ada luka tusuk di perut maupun di dada. Kemudian kalau ada pemerkosaan dari novum 1 sampai 3 ada salah satu yang memperlihatkan kondisi korban perempuan dalam kondisi mohon maaf menggunakan pakaian dalam yang rapih. Artinya kalau itu korban pemerkosaan tidak mungkin kondisinya mulus seperti itu. Begitu Mbak. Baik. Bu Titin dan juga pemirsa, kita tahan dulu dialognya, kita saksikan sama-sama dalam persidangan PK kemarin. Kami sudah mendengar bukti yang dihadirkan ada 10 dan berikut merupakan 10 bukti yang dihadirkan pihak Sakatatal. Dalam sidang peninjauan kembali yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Sakatatal mengajukan 10 bukti baru. Hal itu dibacakan oleh kuasa hukum Sakatatal di hadapan majelis hakim. Pertama, tidak ada luka tusuk yang ditemukan pada jasad Eki. Kedua, luka di wajah Vina dilakukan oleh Andi yang merupakan buronan fiktif. Bukti ketiga, hasil visum Vina menunjukkan adanya pendarahan di hidung yang diduga akibat kecelakaan. Keempat, ditemukan serpihan daging di baut tiang penopang lampu jalan di TKP. Kelima, terdapat goresan di motor milik Eki pada bagian kanan yang sesuai dengan luka Vina dan Eki di bagian kanan. Keenam, kesaksian Liga Akbar yang mengakui kebohongannya di program Rakyat Bersuara iNews TV. Ketujuh, keterangan Kapolri mengatakan penyidikan kasus Vina tidak berdasarkan scientific crime investigation. Bukti ke-8, adanya keterangan dari Dedi Mulyadi bahwa adanya saksi yang tidak diperiksa oleh polisi, yaitu anak dari RT Abdul Pasren. Bukti ke-9, keterangan yang diberikan Sakatatal dalam kondisi di bawah tekanan dan penyiksaan. Hakim diminta tolak keterangan Sakatatal karena Saka adalah korban penyiksaan. Terakhir, penghapusan 2 DPO oleh Polda Jawa Barat dan dibatalkannya status tersangka Peggy Setiawan dalam sidang pra-peradilan. 10 bukti pamungkas yang diajukan Sakatatal diharapkan bisa memuluskan langkah Sakatatal memulihkan nama baiknya. Pihak kuasa hukum juga meyakini Mahkamah Agung akan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Sakatatal sekaligus memperkuat bukti bahwa Sakatatal tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Baik, saya kembali berbincang dengan Bu Titin Aprilianti, kuasa hukum dari Sakatatal. Bu Titin, dari 10 bukti pamungkas yang dihadirkan pihak Anda, mana yang sama sekali belum pernah terbuka di persidangan 2016?
Sebetulnya dari yang yang disampaikan di dalam novum itu memang tidak pernah terbuka, Mbak. Seluruhnya? Tapi namanya baut, adanya daging di baut yang menjadi penampang tiang PJU sebetulnya sudah pernah disampaikan dalam sidang ketika sidang 5 terdakwa. Saat itu anggota dari kepolisian menyatakan ada daging yang tertinggal di baut tiang PJU. Kemudian ada goresan di median jalan yang panjangnya 20 sampai 30 meter, 30 cm. Sebetulnya itu sudah pernah disampaikan, tetapi secara visual itu tidak pernah diperlihatkan. Visual itu baru saya dapatkan 2 bulan yang lalu. Jadi secara visual tidak pernah, tetapi dalam keterangan verbal sudah pernah disampaikan, tetapi nampaknya diabaikan oleh majelis hakim. Gitu, Oke, yang memiliki foto baut dengan daging ini berarti hanya penyidik pada saat itu, Bu Titin? Karena kan di situ kalau ngelihat foto-foto yang beredar waktu itu, Mbak, kan banyak juga yang nonton. Jadi kemungkinan ada juga karena kan ketika mayat satunya sudah meninggal, satunya masih, itu kan kondisinya sudah ramai. Karena di Cirebon sih kan foto-foto pada saat di jalan raya itu beredar dan banyak orang. Gitu. Jadi mungkin penyidik punya, mungkin juga yang lain juga punya. Karena kan ketika di foto-foto kalau orang sedang ada foto-foto mereka kadang-kadang ikutan, Mbak. Jadi mungkin sebenarnya juga ada yang tahu, tapi kan tidak pernah paham itu sebetulnya menjadikan barang bukti atau novum kami gitu pada akhirnya. Oke, selain bukti visual baut dengan daging yang tersangkut ini yang menjadi bukti yang sangat krusial yang baru terbuka sekarang, apa saja mungkin kurangnya bukti visual di persidangan tahun 2016 sehingga majelis hakim menganggap ini merupakan pembunuhan bukan kecelakaan, Bu Titin? Sepertinya banyak, Mbak, visual-visual yang tidak ditampilkan. Jangankan visual, Pak, pakaian korban perempuan juga tidak dihadirkan di dalam persidangan. Jadi kan saya melihat kelemahan-kelemahannya itu. Kalau misalnya betul dulu ada pemerkosaan, kan seharusnya ada pakaian dalam atau pakaian korban yang disajikan di persidangan. Tetapi memang pakaian perempuan itu tidak dihadirkan di persidangan, Mbak. Oke, baik. Bu Titin, selain 10 novum yang sudah disampaikan pihak Anda, siapa nanti saksi yang akan dihadirkan untuk bisa memperkuat bukti baru ini? Kalau saksi tentu saja ada beberapa saksi ahli yang kita sudah meminta kehadirannya, tetapi ada yang sudah konfirmasi, ada yang belum, Mbak. Kemudian saksi-saksi lain yang mungkin kita ada hadirkan, tetapi saya juga tidak bisa menyebutkan siapa-siapa saksi yang dihadirkan, dan itu tidak termasuk dalam daftar yang sudah disampaikan di pengadilan. Baik, Bu Titin, kita sama-sama nantikan kelanjutan dari sidang peninjauan kembali Sakat Natal pada Jumat esok. Semoga kasus ini terbuka secara terang benderang. Terima kasih banyak Bu Titin Aprilianti telah bergabung di Aini Sore. Sehat selalu.